Oke, jadi pengen membahas soal nomor 4. Soalnya itu gini, sebuah kelapa jatuh dari pohon setinggi 5 meter dari permukaan tanah. Nah, di sini aku sudah membuat sketsanya ya. Ini ceritanya pohon kelapa ya. Terus ada kelapa yang jatuh dari ketinggian 5 meter nih. Ada kelapa yang berwarna ungu ya. Kemudian, jika massa kelapa adalah 2 kilogram, tentukan energi kinetik kelapa pada ketinggian 2 meter dari permukaan tanah. Jadi ini kelapanya ini sudah jatuh atau sedang jatuh ya nih. Dia jatuh ke bawah di kelapa yang aku tandain warna merah ya. Yang aku tandain warna merah kelapanya dengan ketinggian 2 meter. Jadi awalnya kelapa ungu ketinggiannya 5 meter, masih nempel di pohon, kemudian jatuh ke bawah pada ketinggian 2 meter dari permukaan tanah ini, ya. Ini kita ingin menghitung berapa sih kinetik atau energi kinetik di kelapa warna merah. Oke. Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalkan rumus EK itu kan hal yang harus kita cari adalah masanya dan kecepatan ya. Kayak gini kan rumusnya ya. Nah, sedangkan pertanyaannya adalah berapa sih kecepatan di eka atau di kelapa merah? Sedangkan di soal ini nggak ada ya. Di soal tidak ada kecepatan sama sekali, hanya ini. Hanya di massa atau ya massa ya. Atau M-nya saja yang diketahui, V-nya nggak diketahui. Nah, caranya gimana nih, Miss? Nah, sebelum kita mengerjakan ini, kita belajar teori dulu ya, atau konsep di halaman 100. Di sini kita bisa kotakin isi filenya. Ya. Di sini kita ada gambar basket posisi 1 dan posisi 2 dengan ketinggian yang posisi 1 punya ketinggian H1 dan posisi 2 punya ketinggian H2. Teorinya adalah energi mekanik pada posisi 1 dan posisi 2 adalah sama ya. Ini harus kita ingat-ingat ya bahwa bola kalau misalkan turun mau bola di sini, mau bolanya di sini, dan di sini, dari ini tanah ya, ini saya tanah. Ini EM-nya tuh selalu sama. Mekanik dari bola satu, bola dua di sini, ataupun di sini, dia selalu sama nih kalau jatuh ke bawah ya. Energi mekanik dari bola posisi mana saja akan sama ya. Kalau bolanya jatuh di garis lurus yang sama. Nah, sekarang kita belajar konsep potensial dan kinetik dulu ya. Oke, di posisi 1 ya, kinetik bola basket di posisi 1 itu 0 ya. Kenapa Miss 0? Karena di posisi 1 itu bolanya nggak bergerak alias dia ini belum punya kecepatan ya. Sama seperti kamu eh, melempar bola dari bawah ke atas. Pasti kan kalau sudah nyampe atas kan bolanya diem sebentar kemudian jatuh ke bawah ya kan. Nah ini posisi 1 ini pas belum jatuh ya, masih belum jatuh, dia kinetiknya 0. Kemudian potensialnya ada ya. Karena kan energi potensial itu M kali G dikali H. H-nya kan di sini udah ada ya, H1-nya ya. Dia punya ketinggian. Posisi 1 dia punya ketinggian. Jadi potensialnya ada. Nah, bagaimana di posisi nomor 2? Maka di posisi nomor 2, K-nya ini kita udah punya nilai K ya. Kenapa kita punya nilai kinetik atau energi kinetik? Karena di posisi nomor 2 ini bolanya sedang OTW jatuh atau sedang bergerak jatuh ya. Beda sama posisi nomor 1 nih yang paling atas, dia masih diem 1 detik gitu ibaratnya ya. Gitu. Nah, kemudian untuk energi potensialnya, ya, dia punya potensial karena ini masih punya ketinggian ya. Di sini kan ada H2 tadi ya. Nah, Miss, bagaimana jika ada benda atau basketnya sudah sampai di tanah? Bukan sudah menyentuh tanah nih. 1 detik menyentuh tanah ya.
Kalau menyentuh tanah, berarti kita bisa tulis bahwa ya, ya, K-nya dia, karena kan proses jatuh dia punya kecepatan dong. Bola menembuk tanah itu kan punya kecepatan ya, alias dia itu apa ya, keras gitu loh. Kalau kayak kamu dilempar bola kan akan sakit ya kulitnya ya, karena dia punya kecepatan alias punya dorongan gitu. Jadi masih punya kecepatan ya pas bola yang tuh tanah dari jatuh ya. Ingat kata kuncinya dari jatuh masih punya kecepatan. Tapi kalau bolanya emang udah diem ya berarti nggak punya kecepatan. Nah, potensialnya kalau sudah sampai bawah tanah, potensialnya dia nol. Kenapa? Karena kalau udah nyampe tanah, dia nggak punya ketinggian, alias ketinggian itu nol. Maka potensialnya dia adalah nol. Nih, bisa kita lihat ya. Di posisi satu, kinetiknya nol, potensialnya punya. Karena punya ketinggian, nggak punya kecepatan. Di posisi OTW turun, dia punya kinetik, dia punya potensial. Karena dia punya kecepatan dan punya ketinggian. Di posisi paling bawah, pas sudah menyentuh tanah, beberapa saat menyentuh tanah, dia punya kinetik tentu saja ya, punya kecepatan. Kemudian potensialnya sudah nol karena tidak ada ketinggian ya, alias sudah nol sudah menyentuh tanah. Nah, kalau ini udah paham konsepnya, kita lanjut ya ke teori ini nih. Energi mekanik satu, posisi satu dan dua itu sama. Maka kita menggunakan teori energi mekanik. Jadi energi energi mekanik satu sama dengan energi mekanik dua gitu ya. Ini energi kinetik energi mekanik satu, ini yang kedua nih. Aku kasih nama ya. Nah, seperti ini ya. Ini satu itu yang kelapa ungu yang belum jatuh, mekanik kedua itu dia yang sedang OTW jatuh. Maka ini kalian tulis lagi rumus mekanik apa, yaitu EK ditambah EP. Balikannya EP tambah EK sama saja. Oke, gitu ya. Nah, ingat ya, tadi yang kita udah belajar teorinya, di bola apa, di kelapa yang ungu ya, yang nomor satu ini, dia ini itu masih menempel di pohon ya, masih akan jatuh. Jadi punya kecepatan nggak di kelapa ungu? Tidak punya kecepatan, maka dia tidak punya kinetik ya. Nih, tidak punya kinetik, kita coret ya. Sama, dia tidak punya kinetik, maka masih nol kinetik. Nah, untuk yang energi mekanik di posisi dua yang warna merah, dia punya kinetik, punya potensial, punya ya. Jadi di sini nggak ada yang dicoret. Hanya kinetik di kelapa warna ungu karena dia masih di atas. Oke. Kemudian tulis rumus EP apa di sini? Tulis M I kali H sama dengan EK. Nah, ini kamu tulis EK aja. Karena apa? Karena pertanyaannya adalah tentukan energi apa saat ketinggian 2 meter. Nah, ini itu ini guys. Mana nih warnanya nih. Uji kinetik pada saat posisi yang kedua nih, yang di 2 meter dari gitu. Makanya kita tidak usah dijabarin ya rumusnya. Aja kali H. Jangan lupa ini pakainya H1 ya. H1 nih yang 5 meter. Dan ini yang di mekanik yang kedua ini kita yang H2 alias H yang di sini ya. H yang di dua sini. Jika udah, ini kan pasti ada hasilnya ya. Aku kasih beda warna deh. Yang ini M-nya tuh apa nih? Kan udah ada nih M kan. M-nya sudah ketemu. Gravitasinya itu kan di soal tidak diatur ya. Berapa gravitasinya? Pakai aja 10 ya. Pakai aja 10 gravitasinya. H satunya pakai yang ini yang 5. Nanti kan nanti ini kan jawabannya berapa nih? Angka-angkanya kamu hitung. Tidak mungkin saya kasih tahu di sini juga. Oke. Kemudian yang kuning aja deh. Nah, yang ini sekarang ya. M-nya berapa, gravitasinya berapa, H2-nya juga jangan lupa pakai yang 2.
Ya, nanti kan ketemu nih jawabannya di sini ya, hasil perhitungannya. Oke, ini sama dengan EKN. Nah, kemudian ini berlaku yang aljabar. Ya, jadi udah pasti tahu ya hasil dari ini. Ntar kamu bisa kurangkan dengan ini, dikurang sama ini. Kenapa? Karena jawaban ini kalau pindah ke sini, jadi dikurang ya, karena kan ini nilai positif. Nah, udah deh sama dengan nilai X. Nah, sekarang yang kamu hitung berapa X-nya dari jawaban ini ke sini, berapakah EK-nya? Ngerti? Ngerti? Oke.